Peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia terus terjadi. Varian Delta India sudah mendominasi penularan di sejumlah wilayah di Indonesia. 2 minggu yang lalu masih di angka 20-an, 30-an per hari, tetapi kemudian merangkak naik, bahkan melampaui angka 300 kemarin. Angka penyebaran virus COVID-19 di Indonesia terus meningkat. Lantas, bagaimana cara agar tubuh dapat kebal terhadap virus dan penyakit? Simak penjelasan berikut ini. Contoh sederhananya, saat makan di pinggir jalan atau di tempat yang kurang higienis, mungkin bagi orang yang tidak terbiasa akan langsung terkena diare, tapi tidak untuk kita yang sudah terbiasa. Hal tersebut terjadi karena saat kita terbiasa makan di pinggir jalan, bakteri-bakteri yang masuk melalui makanan yang kita makan akan membentuk antibodi, dan antibodi tersebut yang akan membentuk sistem imun dalam tubuh. Meski bakteri dan kuman yang masih ada saat makanan masuk ke dalam tubuh, hal tersebut tidak akan menimbulkan penyakit. Berikut adalah ilustrasi bagaimana cara antibodi melawan penyakit. Saat bakteri, virus, toksin, dan sumber penyakit lain masuk ke dalam tubuh, antibodi akan merespon dengan mengikat virus dan bakteri tersebut sehingga virus dan bakteri tidak dapat menempel pada reseptor. Dan antibodi inilah yang membedakan daya tahan tubuh setiap orang. Pembentukan antibodi terjadi saat tubuh menerima antigen, virus, dan bakteri sehingga tubuh dapat membentuk antibodi yang sangat spesifik dengan virus dan bakteri yang ada. Antibodi dapat muncul secara alami setelah tubuh terinfeksi virus dan bakteri. Lalu, mengapa masih membutuhkan vaksin? Apa kita harus terinfeksi virus COVID-19 terlebih dahulu, baru kita akan menjadi kebal? Tentu hal tersebut bukan yang kita harapkan, mengingat virus ini cukup mematikan, ditambah lagi kondisi fisik tiap orang yang berbeda-beda, dan adanya penyakit komorbid atau penyakit bawaan yang dapat memperburuk keadaan. Hal inilah yang mendasari pentingnya melakukan vaksinasi di masa pandemi COVID-19. Vaksin adalah upaya memproduksi antibodi tanpa harus merasa terinfeksi penyakit. Vaksin juga berfungsi untuk melatih tubuh untuk mengenal dan melawan penyakit, sehingga akhirnya tubuh dapat menjadi kebal. Lalu, mengapa vaksin penting untuk dilakukan? Tingkat kematian pasien terinfeksi COVID-19 di Indonesia per 16 Juli 2021 hanya sekitar 3,2% dari pasien yang sembuh. Namun, kita tidak mengetahui bagaimana yang akan terjadi jika virus ini menginfeksi keluarga dan orang-orang di lingkungan terdekat kita. Meski tidak 100% melindungi seseorang dari infeksi virus COVID-19, vaksin dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala berat dan komplikasi akibat COVID-19. Vaksin juga bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok yang merupakan situasi di mana cukup banyak orang dalam suatu populasi yang memiliki kekebalan terhadap infeksi atau penyakit sehingga secara efektif dapat menghentikan penyebaran penyakit tersebut. Hal ini penting karena terdapat sebagian orang yang tidak dapat menerima vaksin karena alasan tertentu seperti penderita penyakit autoimun, hipertiroid, reumatik autoimun, ibu hamil, dan lain-lain yang tentunya harus kita lindungi bersama-sama. Mari jaga diri, keluarga, dan lingkungan dengan vaksin.